Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya anggota dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang materi pemagrafan, dan saya di bagian dalam pengertian paragraf. Pengertian paragraf. Ada beberapa batasan tentang paragraf dalam Kamus Besar Indonesia yang disebutkan bagian bab dalam satu karangan biasanya mengandung suatu ide pokok dan dimulainya penulisan dengan garis baru. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran diungkapkan dalam sebuah tulisan. Paragraf juga dikatakan sebagai inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, dan kalimat topik. Kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paragraf tidak sekedar bagian bab yang terdiri dari atas rangkaian kalimat, ini merupakan kesatuan pikiran yang lebih tinggi, lebih luas dari kalimat dan sangat berkaitan dalam membentuk sebuah gagasan. Rangkaian kalimat tersebut tersusun secara logis dan sistematis yang merupakan kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan atau buku yang ditandai dengan tulisan menjorok ke dalam. Jadi intinya itu yang lebih gampang, paragraf itu kalau di dalam teks itu pasti ada sebuah kalau di ketikan komputer itu di keyboardnya itu bernama di tab, jadi agak garis sama baris-baris di bawahnya itu agak jauh, jadi itu dapat mengenal itu sebuah paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa bait, banyak, bukan satu bait saja biasanya, atau lebih. Paragraf itu kumpulan dari kata-kata yang disusun secara rapi. Mungkin cukup sampai di sini saja penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih sayangnya pada kita semua. Hari ini di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena pepatah orang tua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu fungsi paragraf. Fungsi paragraf dibuat tidak sekedar untuk hiasan atau keindahan. Paragraf memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan karangan. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan 5. Dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar
transisi, dan penutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Afif Zoibatul Azhar. Saya dari kelas PAIA. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang unsur-unsur paragraf yang kedua, yaitu kalimat topik. Kalimat topik ialah kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan pokok pembicaraan. Dan ciri kalimat topik ini biasanya bersifat umum. Letak kalimat topik di dalam paragraf memiliki berbagai kemungkinan, yaitu di awal paragraf, di akhir paragraf, dan yang jarang ditemukan yakni di tengah paragraf. Contoh kalimat topik yaitu, dengan adanya internet, semuanya bisa dilakukan dengan mudah dan praktis. 3. Kalimat pengembang. Kalimat pengembang ialah kalimat memperjelas pemaparan gagasan pokok yang terdapat pada paragraf itu sendiri. Susunan kalimat pengembangan ini tidak boleh sembarangan, harus mengikuti hakikat gagasan pokok. Misalnya, pengembangan kalimat topik yang memerlukan pengembangan secara kronologis, maka urutan kalimat itu harus dimulai dengan urutan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Dalam suatu paragraf, jumlah kalimat pengembang ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kalimat topik dan unsur yang lainnya. Sebagian besar kalimat-kalimat terdapat dalam paragraf termasuk kalimat pengembang, dan sebagaimana contohnya yaitu suatu paragraf yang terdiri atas 10 kalimat, 2 diantaranya adalah kalimat topik dan penegas, maka 8 kalimat yang lainnya adalah kalimat pengembang. Contoh dari kalimat pengembang itu sendiri yaitu tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Yang keempat, kalimat penegas. Kalimat penegas. Kehadiran kalimat penegas dalam suatu paragraf tidak bersifat mutlak. Karena kalimat tersebut dihadirkan apabila pengarang merasa perlu mempertegas gagasan yang telah disampaikan terlebih dahulu. Namun, apabila informasi atau gagasan yang disampaikan itu cukup jelas, kehadiran kalimat penegas itu tidak diperlukan. Kehadiran kalimat penegas ini memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik, dan sebagai selingan untuk menghilangkan kejemuan atau sebagai penarik minat pembaca. Karena fungsinya yang seperti itu, kehadiran kalimat penegas itu bersifat mana suka. Contohnya kalimat penegas yaitu, gedung yang dibangun 20 tahun yang lalu sekarang keadaannya rusak berat. Tembok bagian depannya retak-retak dan tembok bagian belakangnya mengelupas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam, nomor induk mahasiswa 201200100. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu tentang unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf adalah unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Adapun unsur paragraf tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, yang keempat kalimat penegas. Dari keempat unsur tersebut terkadang tampil secara bersama-sama ataupun sebagian. Dan yang pertama yaitu unsur paragraf yang berupa transisi. Transisi ialah penanda hubungan yang menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain yang berdekatan. Kehadiran transisi dalam suatu paragraf merupakan keharusan. Bila mana seorang pengarang merasa perlu adanya transisi, maka transisi wajar ada. Transisi ada 2 macam. Yang pertama, transisi berupa kalimat, dan kedua transisi berupa kata. Yang pertama, transisi berupa kalimat, yaitu berfungsi sebagai transisi dan sebagai topik utama yang akan dibicarakan. Yang kedua, transisi berupa kata atau kelompok kata,
Terdapat beberapa jenis. Yang pertama, penanda hubungan kelanjutan seperti misalnya dan, lagi. Yang kedua, penanda hubungan urutan waktu, dahulu, kini, sekarang. Yang ketiga, penanda hubungan klimaks, misalnya paling. Penanda perbandingan seperti misalnya ibarat, sama, seperti. Yang kedua, penanda urutan jarak seperti contoh sebelah, jauh, dekat. Yang penanda ilustrasi. Melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan pembentukan paragraf. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Sebuah paragraf dibangun dari beberapa kalimat yang saling menunjang dan hanya mengandung satu gagasan pokok saja. Gagasan pokok itu dituangkan ke dalam kalimat topik atau kalimat pokok. Syarat-syarat pembentukan paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. Yang ketiga yaitu kelengkapan paragraf. Ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat yaitu panjang paragraf. Panjang paragraf ini memperhitungkan 4 hal. Yang pertama, penyusunan kalimat topik. Yang kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Yang kelima yaitu pola penyusunan paragraf. Pola susunannya bermacam-macam dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah antara lain pola runtutan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, pola daftar, dan pola lain. Ada 3 teknik pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua yaitu klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol disebut antiklimaks. Yang ketiga yaitu umum, khusus, dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Zulfalaini, NIM 201200028. Di sini saya akan menjelaskan bab paragraf tentang jenis-jenis paragraf. Yang ke-1 yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka terletak di awal tulisan, baik bab maupun subbab. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pembuka tulisan. Dengan membaca paragraf pembuka, pembaca memperoleh informasi yang berupa informasi di dalam tulisan yang akan dibacanya. Yang kedua yaitu paragraf penjelas. Paragraf penjelas terletak di tengah karangan, yaitu paragraf penjelas terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf simpulan. Paragraf ini berfungsi sebagai pembawa berbagai uraian ide-ide pokok yang disampaikan oleh pengarang.
Paragraf penjelas merupakan paragraf yang panjang. Panjang pendeknya paragraf penjelas relatif. Yang ketiga yaitu paragraf simpulan. Paragraf simpulan terletak pada bagian akhir tulisan dalam karangan-karangan panjang. Paragraf simpulan bisa memantapkan pemahaman pembaca terhadap si karangan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Rahyunise dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf, melanjutkan penjelasan dari Saudari Arina. Jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Selanjutnya adalah jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama adalah paragraf narasi. Isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Untuk yang bersifat naratif, tiap kalimat disusun secara runtut, sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang diceritakan. Yang kedua adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Paragraf eksposisi ini cenderung bersifat ilmiah. Ciri-ciri paragraf eksposisi adalah memiliki fakta yang jelas dari berita atau penelitian dan tidak mencampur pendapat penulis di dalamnya. Yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Jenis paragraf ini bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya. Paragraf ini tidak hanya menyajikan fakta atau isu permasalahan, namun juga memberikan pendapat dari sang penulis. Yang keempat adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat dari penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Penggunaan kalimat yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca cenderung menggunakan kata-kata ajakan atau himbauan. Dan yang kelima adalah paragraf deskriptif. Jenis paragraf ini bertujuan untuk membuat pembaca dapat merasakan dan membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar objek yang dijelaskan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.